Assalamualaikum, apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Bikin cilok kuah ternyata gampang banget loh. Ciloknya kenyal, lembut, dan tetap empuk walaupun udah dingin. Ditambah dengan kuah yang seger dan juga gurih. Mari kita buat sama-sama. Untuk bahannya saya punya tepung terigu 250 gram, tepung tapioka 250 gram, kemudian 500 ml air. Saya tambahkan makaroni ya teman-teman, dan untuk sambelnya saya pakai cabai rawit. Untuk bumbunya ada bawang putih, lada, penyedap, dan juga garam. Dan ini ada daun seledri sama bawang goreng nanti buat taburan kuahnya. Saya juga udah siapkan tulangan yang udah dipotong-potong kecil, ini udah dicuci bersih. Untuk bumbunya, bawang putihnya mau saya blender aja ya, saya tambahkan sedikit air. Nah, ini saya nyalakan dua-duanya kompornya, yang satu buat menumis, yang satu nanti buat ngerebus tulangannya. Bawang putihnya udah saya tumis, lanjut masukin garam, lada bubuk, dan juga penyedap. Ini nanti bumbunya buat bumbu cilok sama bumbu kuah ya. Ini karena apinya saya kegedean jadi pinggirnya agak gosong. Saya tambahkan sedikit air ya teman-teman. Diaduk lagi sampai tercampur rata dan udah agak menyusut. Ini mau saya kurangin bumbunya. Nanti separohnya buat bumbu kuah, separuh lagi buat bumbu cilok. Nah, ini yang buat bumbu cilok saya tambahkan daun bawang ya teman-teman biar wangi, ditumis sebentar. Ini saya matikan dulu kompornya, terus saya tambahkan sebagian airnya ya teman-teman. Kalau udah tinggal dituang tepung terigunya. Untuk tepung terigunya sekitar 250 gram. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, lanjut dimasukin sisa airnya. Jadi pemakaian airnya sekitar 500 ml. Nah, teksturnya jadinya kayak gini teman-teman. Kalau tepung terigu dan juga air sudah tercampur merata, tinggal dinyalakan lagi kompornya, terus diaduk sampai adonan benar-benar menggumpal. Nah, ini udah mulai menggumpal, udah mulai padat. Aduk terus ya teman-teman nih, kayak gini jadinya teman-teman. Kalau kadar airnya sudah nggak ada, nanti jadinya menggumpal seperti ini ya teman-teman. Langsung matikan kompornya dan pindahkan ke wadah yang lebih lebar. Nah, kalau udah tinggal dituang aja tepung tapiokanya. Saya nuangnya separuh-separuh dulu teman-teman. Separuh diaduk dulu, kalau udah agak tercampur merata, lanjut dimasukin sisanya. Kalau mau dimasukin langsung juga nggak apa-apa ya teman-teman. Karena baskom saya kurang gede, jadi ini saya masukin tepung tapiokanya separuh-separuh. Nah, ini adonannya udah tercampur merata, rasanya juga udah pas, tinggal saya bulet-buletin aja. Sambil bulet-buletin adonan, ini air rebusan tulangnya udah mendidih, lanjut mau saya rebus dulu tulangnya. Untuk air bekas ngerebus tulang nanti nggak saya pakai teman-teman. Nah, ini tulangnya udah empuk. Dan kompor sebelahnya saya juga pakai buat ngerebus cabai, nanti buat bikin sambal ya teman-teman. Kemudian saya rebus juga untuk makaroninya. Untuk ukuran ciloknya ini saya kira-kira aja. Ini gedenya sih hampir sama dengan buah klengkeng. Jadi rencananya saya bikin cilok kuah nanti buat dimakan bareng-bareng. Nah, kalau libur Sabtu Minggu, teman-teman biasanya kalau ngumpul bareng keluarga tuh bikin cemilan apa nih? Saya kan biasanya jualan pangsit sama es. Nah, kalau cilok kuah ini jadi menu baru jualan saya, kira-kira pada setuju nggak ya? Oke, ini semua udah selesai dibuletin dan hasilnya segini banyak. Ini tulang yang udah direbus sama makaroni dan juga sambelnya udah jadi. Lanjut saya rebus ciloknya sebagian dulu karena pancinya nggak muat. Nah, ini udah pada mulai mengapung, tandanya udah mateng. Untuk air yang buat rebus cilok, tadi saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Ulu, hasilnya menul-menul sekali. Lanjut, sisanya saya rebus lagi. Dan ini hasilnya yang udah direbus. Tuh, bentuknya kenyal ya teman-teman. Selanjutnya saya bikin kuahnya. Nah, ini bumbu tadi yang udah saya pisahin buat bumbu kuahnya. Ini untuk airnya saya pakai sekitar 2 liter.
Terus masukin tulang yang udah direbus. Karena tadi bumbunya agak kurang, saya tambahkan 1 bungkus penyedap dan 1/4 sendok teh gula pasir. Lanjut dimasukin ciloknya, diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, disusul dengan makaroni. Jangan lupa diicip-icip ya teman-teman untuk rasanya. Dan untuk ciloknya ini nggak saya masukin semua ya teman-teman, cuman sebagian aja, yang sebagian saya simpan di kulkas. Nah, tinggal dimasukin daun seledri sama bawang goreng, ini yang bikin wangi banget teman-teman. Saya sudah nyendok 1 mangkok, ya ampun, beneran wangi. Ini rasanya pedas, gurih, bumbunya juga udah pas, ciloknya beneran empuk teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib coba resepnya ya. Terima kasih.